Kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sukaya, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purwakarta. Kebetulan pada hari ini saya akan melaksanakan penilaian atau pasca observasi bersama rekan saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan, ini Pak Samsudin. Beliau adalah guru mapel IPS di SMP Negeri 3 Bojong yang kebetulan hari ini akan melaksanakan pasca observasi bersama. Bagaimana kabarnya Pak Samsudin? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya Pak, siang hari ini kita akan berbincang atau ngobrol sekalian tentang mengajar kemarin Bapak waktu di kelas gitu ya. Kemudian saya itu bertugas sebagai observer yang mana nanti akan menanyakan perasaan Bapak selama Bapak mengajar di kelas gitu ya. Oh, yang kemarin observasi. Iya, yang kemarin observasi. Baik ya Pak, mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh saya dan mudah-mudahan jawaban itu adalah jawaban yang terbaik dari Bapak. Pertanyaan pertama ya Pak ya, bisakah Bapak menceritakan bagaimana perasaan Bapak atau Bapak Samsudin terkait jalannya kegiatan observasi di kelas? Setelah pelaksanaan observasi kemarin, alhamdulillah ada lega ya. Dikatakan lega kenapa? Karena memang setelah saya melakukan refleksi dari pelaksanaan itu hampir 80% lah keberhasilan daripada pelaksanaannya, karena kami siapkan daripada perencanaan itu kan ada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, mulai persiapan pelaksanaan sampai program tindak lanjut. Dari itu ya sebagian besar itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik Pak, bisakah diceritakan kembali ya Pak area pengembangan yang Pak Samsudin lakukan di kelas itu seperti apa? Kemudian tadi kan Bapak menyampaikan langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan dalam kelas pada waktu itu. Pengembangan yang saya lakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pembelajaran itu waktu itu ya, pertama dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan, kemudian asesmen dan tindak lanjut, dan saya pertajam lagi itu dari pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaannya saya menggunakan metode inquiry. Inquiry waktu itu. Artinya kita melaksanakan sintak inquiry dari materi yang saya sampaikan, dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik walaupun memang masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya dalam strategi pembelajaran. Itu yang saya sorot gitu ya. Kenapa dalam strategi pembelajaran? Karena kita melihat bahwa karakter anak itu kan berbeda, sehingga strateginya itu memang harus disesuaikan. Kemudian ini Pak, bisakah Bapak menggambarkan, menceritakan seperti apa anak-anak di kelas ketika pembelajaran dengan Bapak gitu? Apakah mereka itu antusias atau misalnya ada yang murung atau seperti apa Pak? Ini beragam ya Pak ya. Beragam sekali karena kebetulan di kelas 8B itu anaknya heterogen ya. Tapi memang sebagian besar pada aktif mereka itu. Bagi mereka secara keseluruhan kalau saya lihat itu aktivitasnya, keaktifannya itu memang ada peningkatan lah gitu ya. Jadi dengan strategi diskusi, kemudian kemarin saya coba dengan metode apa sih namanya itu, commit match ya, saya lupa ya. Tapi dengan metode itu saya kira kelihatan aktivitas dan kesenangan, keseruan gitu anak-anak itu gitu ya. Baik Pak, menurut Pak Samsudin nih,
sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau tidak selama pembelajaran waktu itu Pak? Keberhasilannya itu Pak. Keberhasilannya kalau diukur dengan persentase mungkin sekitar 75 sampai 80%. Berarti dikatakan sudah hampir berhasil ya Pak ya? Sudah hampir berhasil. Mendekati lah Mendekati berhasil. dengan tujuan yang ditentukan. Jadi secara keseluruhan sudah cukup berhasil ya Pak, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Ya, masih ada kendala. Menurut Pak Samsudin itu kendalanya yang Bapak temukan tuh ketika proses pembelajaran itu seperti apa Pak kendalanya? Kendalanya dari guru ya, kalau dari guru itu mungkin tadi itu strategi dan metode yang memang ternyata tidak bisa diterapkan untuk satu metode dalam pembelajaran itu. Jadi harus 1, 2, 3 lah sesuai dengan bakat minat anak yang tadi itu. Yang kedua, kalau dari siswa, nah ini memang kita kesulitan untuk menghadapi siswa yang memang kurang aktif. Sehingga dia harus memerlukan perlakuan khusus, ada strategi khusus gitu, sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran. Berarti guru juga harus lebih pandai lagi dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran di kelas ya, sehingga anak itu lebih tertarik lagi dalam pembelajaran. Ini Pak, kira-kira nih rencana pembelajaran seperti apa nih yang akan Bapak lakukan setelah ini untuk meningkatkan apa yang menjadi kekurangan Bapak tadi selama proses pembelajaran? Pertama yang saya akan lakukan, satu, tentunya saya menyusun perencanaan yang baik, modul aja gitu yang disesuaikan dengan anak sendiri. Yang kedua, mungkin dari refleksi yang telah dilakukan, ya saya harus mencoba metode-metode dan strategi yang baru, pendekatan yang baru yang bisa membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa. Mungkin salah satunya diarahkan ke secara real dalam pelaksanaannya dalam pembelajaran secara berdiferensiasi. Menarik ya, diferensiasi. Kira-kira itu Pak, kapan akan dilaksanakan? Mungkin insya Allah dalam pertemuan berikut. Bapak luar biasa sekali. Jadi itu merupakan rencana yang akan Bapak lakukan ya. Salah satunya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, semoga rencana itu dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang baik ya Pak. Amin Bapak dan sehingga anak itu lebih muncul lagi potensi yang ada dalam anak. Oke, mungkin Pak itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan jawaban dari Bapak sangat bagus sekali ya. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Amin, amin. Semoga pada ini sukses. Amin, amin. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Terima kasih. Oke, demikian wawancara yang saya laksanakan dengan Pak Samsudin, Guru Mapel IPS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.